Penemuan antibiotik baru merupakan tujuan yang sangat penting pada saat ini. Produk alami itu masih menjadi salah satu sumber utama molekul obat baru. Mereka berasal dari bakteri prokariotik, mikroorganisme eukariotik, tumbuhan, dan berbagai organisme hewan lainnya. Nah, mikroba dan produk tanaman itu masih menempati bagian terbesar dari senyawa antimikroba yang ditemukan hingga saat ini. Tumbuhan dan sumber alam lainnya itu dapat menyediakan sejumlah besar senyawa yang kompleks dan beragam secara struktural. Namun, baru-baru ini banyak peneliti itu telah berfokus pada penyelidikan tanaman dan ekstrak mikroba, antinya sirih, metabolit sekunder murni, dan molekul sintetik baru sebagai agen antimikroba yang potensial, di mana berbagai metode laboratorium itu dapat dilakukan untuk mengevaluasi ataupun menyaring aktivitas antimikroba secara in vitro dari ekstrak ataupun senyawa murni. Adapun metode yang paling dikenal dan mendasar itu ada metode difusi cakram. Nah, selain itu, metode lain yang digunakan itu terutama pada pengujian anti jamur seperti teknik makanan beracun. Untuk mempelajari lebih lanjut efek antimikroba dari agen itu secara mendalam, metode time kill test dan flow cytofluorometry itu direkomendasikan, di mana metode ini itu memberikan informasi tentang sifat efek penghambatan atau bakterisidal dan bakteriostatik yang bergantung dengan waktu dan konsentrasi. Kemudian, kerusakan sel yang akan ditimbulkan pada mikroorganisme uji. Pertama itu ada metode difusi disagar atau difusi cakram, di mana dengan metode ini standarisasi itu telah dibuat untuk menguji beberapa patogen bakteri tertentu. Nah, agen antimikroba itu berdifusi ke dalam agar dan menghambat perkecambahan dan pertumbuhan mikroorganisme uji, dan kemudian diameter zona pertumbuhan itu diukur, seperti pada gambar. Nah, antibiogram itu memberikan hasil kualitatif dengan mengkategorikan bakteri sebagai rentan, sedang, ataupun resisten. Nah, oleh karena itu, ini adalah alat untuk pengetikan berdasar dengan fenotip resistensi dari strain mikroba yang diuji, yang hasilnya juga akan dijadikan panduan oleh dokter dalam pemilihan pengobatan empiris awal yang tepat, ataupun antibiotik yang akan digunakan untuk masing-masing pasien dalam situasi tertentu. Namun demikian, difusi cakram ini memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan metode lain. Di antaranya itu ya, yang pertama ada kesederhanaan, biaya yang rendah, kemampuan untuk menguji mikroorganisme dan agen antimikroba dalam jumlah besar, dan kemudahan untuk menginterpretasikan hasil yang diberikan. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan minat yang besar pada pasien yang menderita infeksi bakteri terhadap suatu antibiotik berdasarkan dengan antibiogram dari agen penyebab. Nah, fakta ini disebabkan korelasi antara data in vitro dan evolusi in vivo. Lalu yang kedua ada metode difusi sumur agar atau well agar diffusion, di mana metode difusi sumur agar ini banyak digunakan untuk mengevaluasi aktivitas mikroba tanaman ataupun ekstrak mikroba. Mirip dengan prosedur yang digunakan pada metode difusi cakram, permukaan pot agar itu diinokulasi dengan menyebarkan sejumlah volume mikroba dalam okulum secara ke seluruh permukaan agar, kemudian dilubangi 6 dengan diameter 6 sampai 8 milimeter dan dilubangi secara aseptis dengan penggerak, gabus steril atau ujung dan volume 20 sampai 100 mililiter. Nah, zat mikroba atau larutan ekstrak pada konsentrasi yang digunakan itu dimasukkan dalam sumur, kemudian plat agar diinkubasi dalam kondisi yang sesuai tergantung pada mikroorganisme uji. Nah, agen antimikroba berdifusi dalam media agar dan menghambat pertumbuhan strain mikroba yang diuji.